Ibu, kita lanjut ya. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ya, apa Bu? Ya, betul sekali Bu Falas. Mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil. Nah, di sini ibu-ibu semuanya pasti sudah pernah ya merasakan hamil, karena di sini ada anak yang sudah SD, SMA dan SMP ya. Jadi ibu-ibu sini sudah pasti pengalaman semuanya. Tapi di sini kita sama-sama belajar Bu ya mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil. Kita belajar kembali bagaimana gizi bagi ibu hamil itu. Kita di sini akan diskusi ya Bu, ataupun mengobrol tentang sehat, tinggi, dan cerdas. Jadi kata kuncinya itu sehat, tinggi, dan cerdas ya Bu ya. Jadi kita bagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada tugasnya Bu ya, sesuai dengan kata-katanya. Jadi di sini ada Ibu Falas, Ibu Siti Humairah, dan Ibu Syahroni ya. Jadi kita bagi 3 kelompok dulu. Untuk kelompok sehat Ibu Falas, Ibu di sini akan mengobrol tentang apa sih yang harus dimakan oleh ibu hamil itu, ya, dan apa saja yang harus ada dalam piring ibu hamil itu kalau makan ya Bu ya. Jadi Ibu Falas ini mengobrol tentang apa sih yang harus dimakan ibu hamil dan apa saja yang harus ada dalam piring ibu hamil itu sekali makan ya Bu ya. Ya betul sekali Bu Falas. Jadi Ibu silakan mengobrol dulu ataupun diskusi dengan teman-teman yang lain ya Bu ya. Selanjutnya untuk kelompok tinggi Ibu Siti Humairah, Ibu di sini mengobrol tentang ataupun diskusi tentang kemana sih ibu hamil ini harus periksa kehamilannya ya. Jadi ibu hamil harus di mana periksa kehamilannya dan berapa kali sebaiknya ibu hamil itu harus periksa Bu ya. Di sini Ibu sudah pernah pasti merasakan gimana sih kalau ibu hamil itu di mana periksanya dan berapa kali Bu ya. Jadi silakan berdiskusi, dan selama periksa itu apa sih yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan Bu ya. Jadi Ibu di sini mengobrol tentang kemana sih ibu hamil itu harus periksa dan sebaiknya harus berapa kali. Habis itu apa sih pelayanan-pelayanan yang didapatkan selama kehamilan Bu ya. Ya betul sekali. Selanjutnya untuk kelompok cerdas Ibu Syahroni di sini mengobrol tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu selama melahirkannya Bu ya. Untuk kelompok cerdas Ibu Syahroni, di mana sih ibu harus melahirkan dan apa yang ibu butuhkan setelah melahirkan ya Bu ya. Jadi untuk Ibu Falas, Ibu Siti Humairah, dan Ibu Syahroni akan ngobrol ataupun diskusi bersama teman-temannya di sini tentang kelompok sehat, kelompok tinggi, dan kelompok cerdas ya. Sudah dibagi tugasnya masing-masing. Untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan membahasnya satu persatu Bu ya. Sehat, tinggi, dan cerdas. Apa sih itu sehat, tinggi, dan cerdas Bu ya. Jadi selama kita pertemuan pada hari ini kita akan membahas topik tersebut satu persatu ya Bu ya. Silakan untuk diskusi ataupun mengobrol. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya Bu. Cukup ya Bu ya. Ya, 10 menit cukup. Dipersilakan untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya Bu? Ya, sudah 10 menit nih. Ya, kalau sudah, kita akan menceritakan kembali hasil diskusi Ibu di sini ya. Nah, jadi setiap kelompok nanti mewakilkan 1 orang untuk menceritakan kembali hasil diskusi Ibu-ibu di sini. Ya, jadi kita mulai dari perwakilan kelompok sehat dulu ya. Ya, silakan. Ibu siapa?
Oh, Ibu Falas yang menceritakan kembali ya. Ya, jadi untuk perwakilan kelompok sehat, silakan kepada Ibu Falas menceritakan kembali apa sih hasil obrolannya tadi ya. Ya, silakan pada Ibu Falas. Ya, terima kasih Bu Falas. Betul sekali ya apa yang disampaikan Ibu Falas tadi. Di sini kelompok sehat menceritakan kembali hasil diskusinya tadi tentang apa sih yang harus dimakan oleh ibu hamil dan apa saja yang harus ada dalam piring ibu hamil itu dalam sekali makan, ya Bu ya. Ya, katanya tadi Ibu Falas menceritakan yang harus dimakan oleh ibu hamil itu tentunya makan makanan yang bergizi dan seimbang. Betul sekali ya yang sampai Ibu Falas tadi, ibu hamil itu harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu kata Ibu Falas tadi, yang harus ada dalam piring ibu hamil itu tentunya ada nasi ya Bu ya. Ya, karena kita di sini makanan pokoknya nasi, jadi harus ada nasi. Ya Bu ya, harus ada nasi kata Ibu Falas tadi. Setelah itu ada lauk pauk, betul sekali, ada sayur-sayuran ya, betul sekali, ada buah-buahan Bu ya, ada buah-buahan. Dan kata Ibu Falas tadi, sayur-sayuran ataupun buah-buahan ataupun lauk pauk tadi tidak harus mahal Bu ya. Tidak harus mahal, tidak harus daging gitu Bu ya. Tidak harus daging, dan buah-buahannya itu tidak harus apel, anggur Bu ya. Tapi buah-buahan kampung di sini yang ada di sekitar kita pun boleh, misalnya pisang, sayur-sayurnya itu misalnya kangkung ataupun cangkuk Bu ya. Ya, betul sekali. Jadi, terima kasih ya Ibu Falas dan kelompoknya, kelompok sehat telah menceritakan kembali tadi hasil obrolannya. Bagus sekali ya Bu jawaban Ibu. Selanjutnya kita akan menyimak film tentang pola makan ibu hamil ya Bu. Jadi ibu-ibu di sini silakan dilihat di layar Bu ya. Nah, di layar yang saya tampilkan nanti di situ silakan. Saya akan memutar film tentang pola makan ibu hamil. Jadi nanti di sini terjawab ya apa sih yang harus dimakan oleh ibu hamil tadi, dan apa saja yang ada di piring ibu hamil dalam sehari makan ya Bu ya. Jadi ibu-ibu tadi, Ibu Falas sudah sangat bagus sekali tadi menampilkan diskusinya. Jadi di sini kita putar film yang bercerita tentang pola makan ibu hamil. Jadi kita tambah ilmu kita dari film-film ini ya Bu. Jadi saya putarkan filmnya ya Bu. Silakan lihat di layar sini. Ibu-ibu sini harus fokus mendengarkannya dan harus menyimaknya Bu ya. Silakan ibu-ibu untuk dilihat. 1. Selama hamil, ibu menambah makan dengan 1 porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil, atau tambah makan makanan selingan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi, dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Sudah Bu? Ya, itulah tadi film yang bercerita tentang pola makan ibu hamil. Jadi ibu tadi menyimak, kira-kira di film tersebut berapa banyak sih ibu hamil harus makan itu Bu? Ya, silakan Bu Sumiadi. Ya.
Ibu Sumiati, betul sekali ya. Ibu hamil harus makan itu harus satu porsi lebih banyak ya dari biasanya. Ya betul sekali Ibu Sumiati, ibu hamil itu harus menambah makan satu porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil ya Bu. Ya, atau tambah makan makanan selingan setiap harinya, misalnya ngemil gitu ya, makan roti ataupun buah gitu Bu ya. Ya, terus lagi setelah itu makanan apa saja yang ada di piring ibu hamil tadi yang dijelaskan di film tersebut. Ya, Ibu Siti Humairah. Ya, terima kasih Ibu. Betul sekali ya. Apa saja sih yang harus ada di piring ibu hamil? Tentunya harus ada makanan pokoknya ya. Harus ibu hamil itu harus makan makanan yang bergizi dan seimbang Bu. Ya betul Bu. Harus ada makanan pokoknya, yaitu nasi ya, nasi, ada lauk, sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani dan nabati Bu ya, dan ditambah lemak. Terus sekali Bu, ibu hamil itu juga harus minum tablet tambah darah ya Bu ya, yang diberi oleh bidan ataupun yang diberi oleh saat posyandu. Selanjutnya, adakah makanan yang harus dipantang oleh ibu hamil? Di situ tadi di film. Ya, terus sekali. Ya, Ibu Syaroni. Ya, terus sekali ya Bu. Kalau kita saat hamil itu tidak ada makanan yang pantang, ya Bu ya. Jadi seperti mitos-mitos yang biasa kita dengar, ibu hamil itu harus pantang, misalnya makan makanan yang pedas ataupun yang asam Bu ya. Jadi di sini tidak ada Bu ya, karena kita saat hamil itu harus membutuhkan ataupun memerlukan banyak makanan yang bergizi dan seimbang. Kita boleh saja makan makanan macam-macam Bu ya, yang penting bergizi dan seimbang, dan harus kita sesuaikan Bu ya. Ya, terus sekali.